Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 550. Penyegelan dewa berakhir. Dunia di bawah langit meletus dengan kebisingan. Shi Hao tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia perkirakan. Tidak ada pertempuran putus asa yang menakjubkan, juga tidak ada langit dan bumi yang runtuh. Itu hanya satu keberadaan abadi yang menyapu dunia ini untuk menangkap para pembudidaya yang menyalakan api ilahi mereka, tetap tak terbendung sampai akhir. Kedelapan wilayah sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Untuk seluruh dunia ini, gangguan kali ini terlalu besar. Seseorang benar-benar menangkap semua dewa. Metodenya menantang surga. Ini benar-benar hal yang tak terbayangkan. Dia pergi begitu saja? Itu agak terlalu biasa. Shi Hao berdiri di istana kekaisaran sambil menatap bulan di langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tampak sangat kesepian. Peng Nine memimpin King Feng berkeliling, membantunya memahami semua yang terjadi di istana kekaisaran. Ketika dia melihat pemandangan ini dari kejauhan dan mendengarnya berbicara pada dirinya sendiri, dia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Di luar gempar, dan kata itu tidak damai sama sekali, namun Yang Mulia merasa kesepian. Berbeda dari apa yang saya harapkan. Shi Hao menghela nafas ringan. Cahaya bulan terasa dingin. Dia berdiri di altar sambil menatap ke langit. Dia merasa cukup frustrasi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Willow, dan dia mengirim pagoda kecil itu. Akankah mereka dapat kembali hidup-hidup untuk bertemu dengannya lagi? Dari apa yang dikatakan keberadaan abadi, Dewa Willow dan pagoda kecil keduanya memasuki gerbang primordial. Apakah ada darah yang mengalir keluar milik mereka? Apakah mereka sekarang dipisahkan oleh kematian? Sejak zaman kuno, setiap makhluk tertinggi yang memasuki gerbang itu tidak pernah muncul kembali. Ketika dia mengingat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dewa Willow telah memberinya terlalu banyak, membuatnya merasa sangat enggan. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia merasakan gelombang kekecewaan dan frustrasi. Apakah akan ada reuni lagi? Ketika dia memikirkan semua yang telah terjadi di masa lalu, dia merasa sangat suram. Awan gelap melayang melewati, menutupi bulan yang cerah dan dingin. Dunia segera menjadi jauh lebih gelap. Alam yang lebih tinggi, aku akan pergi ke sana. Shi Hao mengepalkan tinjunya. Aku akan menjelajahi daerah misterius itu. Dewa Willow, pagoda kecil, tunggu aku. Saya pasti akan bertahan dan berjuang di atas sana. Dia memantapkan keyakinannya. Matanya berkedip-kedip dengan pancaran sinar. Ras tanpa batas ada di alam yang lebih tinggi. Bakat surgawi meningkat dalam jumlah besar, dan setiap ras memiliki kejeniusan yang tiada taranya. Bahkan ada bakat luar biasa dan peri dunia lain. Tidak diketahui berapa banyak pemuda tertinggi dan individu ilahi yang ada di bumi yang besar. Mereka masing-masing menduduki suatu wilayah, mendominasi wilayah mereka dan menciptakan legenda mereka sendiri. Shi Hao ingin melihat alam yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Dia ingin melangkah di jalannya sendiri. Shui Yu dan Lan Yu telah membicarakannya sedikit. Itu adalah panggungnya yang sebenarnya, yang dipenuhi dengan pertempuran berdarah panas antara para jenius luar biasa dari generasinya. Itu adalah tempat di mana makhluk tertinggi berkompetisi dan makhluk abadi berdiri melawan satu sama lain. Shi Hao berangsur-angsur menjadi tenang, tidak lagi tampak bingung. Matanya menjadi tegas. Ketika dia selesai tinggal di alam yang lebih rendah, dia pasti naik ke surga dan melanjutkan ke dunia yang lebih besar dari alam yang lebih tinggi.
dia akan melompat keluar dari lubang ini. Kakak kecil, apakah ada masalah? King Feng berjalan mendekat. Dia sudah membiasakan diri dengan banyak hal di bawah instruksi Peng Nine dan sudah terbiasa dengan kehidupan di dunia luar. Selain dia, Da Zuang yang mengikuti Raja Perang dan Pihou yang menikmati dunia fana juga cukup puas. Mereka beradaptasi dengan segala sesuatu dengan cukup cepat. Salah satu dari mereka memasuki sisi militer, yang lain berkeliling kemana-mana, dan yang terakhir mempelajari teknik berharga dari dunia luar. Mereka semua memiliki manfaat mereka sendiri. Saya baik-baik saja. King Feng, apakah Anda bersedia untuk memerintah negara batu? Shi Hao langsung bertanya. Ah, kakak kecil, apa yang kamu bicarakan? King Feng terkejut saat dia melihat Shi Hao dengan bingung. Mungkinkah kakak laki-lakinya akan pergi jauh dan meninggalkan wilayah gurun? Shi Hao tidak menyembunyikan apapun dan berkata, di mata orang-orang dari alam yang lebih tinggi, 8 wilayah hanyalah sangkar. Saya ingin membebaskan diri dan mencari jalan dao yang hebat. Pada kenyataannya, ada banyak orang lain yang menganggap alam bawah sebagai sangkar juga. Itu terlalu kecil dan tidak bisa mengasah naga sejati. Bakat dan keabadian yang luar biasa hanya bisa muncul dan bersaing di alam yang lebih tinggi. Kakak kecil, apakah kamu benar-benar akan pergi? Jika kamu melakukannya, bukankah kami tidak akan pernah bisa melihatmu lagi? Mata King Feng yang penuh kejutan melebar. Shi Hao menghela nafas. Dia menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir, bagaimana bisa? Tentu saja kita akan bertemu lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengganggu cara hidup King Feng. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Menempatkan Stone Country di pundaknya akan menjadi beban yang terlalu besar. Dia masih perlu berpikir lebih banyak tentang ini. Shi Hao tidak bisa pergi begitu saja dari semua masalahnya. Masih ada hal lain yang harus diatur. Negara batu, orang tuanya, desa batu, dan bahkan aspirasi masa depan bisa ditangani sekarang. Dini hari, cahaya warna-warni emas timur mekar ke segala arah. Itu adalah pagi yang cerah. Di dalam 8 wilayah, semua dewa telah mati, dan dunia benar-benar terguncang. Badai ini jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Meskipun Shi Hao merasa agak tenang, dunia luar sedang mendiskusikan ini dengan sungguh-sungguh. Setelah kejutan awal mereka, banyak orang meninggikan, karena warisan normal tidak terpengaruh dan malah menerima manfaat besar. Apakah ini awal dari zaman kejayaan? Haha. Mulai hari ini, tidak ada dewa di dunia ini. Tidak ada yang bisa membuat masalah bagi kita lagi. Saya sudah memiliki firasat bahwa usia ratusan aliran pemikiran untuk bersaing telah tiba. Satu-satunya yang tetap diam adalah sekte besar yang abadi. Mereka telah kehilangan keuntungan mereka, dan kerugian mereka kali ini parah. Gerbang mereka telah diinjak-injak oleh keberadaan abadi, dan semua ahli mereka yang menyalakan api ilahi mereka ditangkap. Gelombang kegelapan besar memenuhi sekte mereka. Dengan semua ahli tingkat itu layu, peristiwa ini hanya bisa dianggap sebagai bencana mutlak. Beberapa sekte besar bersiap untuk menutup gunung mereka dan pergi ke isolasi, karena keadaan saat ini sangat tidak menguntungkan. Efek setelah bencana ini luar biasa, dan muncul di banyak tempat berbeda. Awalnya ada beberapa tokoh tingkat raja di dalam negara batu yang awalnya tidak menerima Shi Hao dan menolaknya sebagai kaisar baru mereka. Namun, setelah bencana besar berakhir, semua orang merasa sangat takut di dalam. Rumor mengatakan bahwa keberadaan abadi telah dipanggil oleh Shi Hao sendiri, dan sebelum itu, dia bahkan menjungkir balikan gunung abadi. Peristiwa ini menginspirasi kekaguman besar di seluruh kekaisaran. Beberapa tokoh tingkat raja di dalam negeri batu tetap tidak yakin, tapi itu karena mereka telah dipengaruhi oleh sekte besar.
Sekarang semua warisan abadi telah menyusut kembali dan akan menutup gunung mereka. Itu secara alami membuat mereka merasa sangat takut. Hanya dalam 2 hari, bangsawan Stone Country yang tidak puas dengan aturan Shihao semuanya menawarkan permintaan maaf yang rendah hati. Mereka memasuki ibu kota kekaisaran satu demi satu untuk meminta pengampunan. Shihao duduk di dalam aula utama sambil menghadap semua orang. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan terhadap mereka yang menyebabkan masalah serius, dia langsung mengeksekusi mereka tanpa menahan diri. Yang masih masuk akal bisa dimaafkan. Darah besi dan ketenangan hidup berdampingan. Stone Country langsung terguncang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika para bangsawan yang belum bergerak mendengar hal ini, mereka menjadi lebih berhati-hati. Beberapa dengan cepat pergi memohon pengampunan, sementara beberapa langsung melarikan diri, tidak berani menerima hukuman. Menjelang yang terakhir, Shihao bertindak tanpa ampun. Raja perang dan yang lainnya segera dikirim untuk mengejar mereka, dan dia sendiri juga mengambil tindakan untuk membantai para pengkhianat. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin tokoh tingkat raja bisa menolak? Semua negara batu diaduk. Semua orang yang mencoba menimbulkan masalah tetap diam karena takut, memutuskan untuk berperilaku sendiri. Efektivitasnya terlihat. Metode kuat Shihao membuat semua pihak terguncang. Negeri batu itu akhirnya tanpa retakan dan bersatu. Itu menjadi negara besar tidak hanya dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan. Perubahan besar juga terjadi di negara lain. Dengan mundurnya sekte Mending Surga, Gunung Abadi, sekte Barat, beberapa negara bangkit kembali dan mulai berdiri tegak kembali. Reruntuhan dinding yang rusak dan puing-puing sangat suram dan sunyi. Shihao berdiri di reruntuhan paviliun Mending Surga. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Tempat ini pernah meninggalkannya dengan kesan yang mendalam. Dia merasakan rasa memiliki di sini. Bertahun-tahun yang lalu, dia membawa King Feng keluar dari tanah terlantar yang besar. Pertama kali masuk sekolah ini, ada celoteh ceria dan tangis bahagia, tapi ada juga duka dan tragedi. Saat itu, dia telah berkultivasi bersama dengan banyak anak seusianya. Sebagai seorang pemuda yang telah berjalan keluar dari tanah terlantar yang besar, ia tenggelam dalam pengalaman baru dan menarik. Leluhur tua Mu Yan mengajarinya teknik kilat, dan penatua Liu membantunya menyempurnakan teknik peng emas. Namun, pada akhirnya, serangan skala besar datang dari musuh, dan semua hal indah itu hancur total. Begitu banyak saudara dan saudari senior yang tewas dalam pertempuran, semua demi membiarkan adik-adik mereka yang lebih muda melarikan diri. Ada juga para tetua, yang, demi menahan musuh, tetap tinggal dan menghancurkan diri sendiri untuk membantu semua orang pergi. Itu adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dan tragis. Tidak bisa dimaafkan. Bagaimana saya bisa melupakan hal seperti itu? Shihao berkata dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia urus. Ketika sekte Mending Surga dimusnahkan, dia telah bersumpah bersama dengan beberapa pemuda lain yang lolos bahwa mereka akan membangun kembali paviliun Mending Surga dan menghidupkan kembali sekte mereka. Hari ini, dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sebelum berangkat ke alam yang lebih tinggi, dia akan menyelesaikan aspirasi yang belum terselesaikan ini. Dia masih ingat wajah para penjajah itu, ekspresi menyeramkan itu, tawa arogan, serta darah yang menetes dari pedang mereka. Dia masih bisa membayangkan kepala senior dan juniornya bergegas ke langit. Mengaum. Shihao mengangkat kepalanya, teraungannya bergema melalui reruntuhan ini. Dengan mengangkat tangannya, dia memotong gunung batu dan mengukirnya menjadi prasasti. Menempatkannya tegak di reruntuhan, dia mengukir 3 kata, Paviliun Mending Surga. Sebelum pergi, saya akan menyelesaikan beberapa hal. Saya akan membangun kembali paviliun surga mending. Raungan Shihao bergema di langit.
Tepat pada saat itu, pedang hitam patah yang dibawanya mengeluarkan getaran ringan yang jernih dan merdu seperti tangisan naga. Itu meletus dengan cahaya gelap dan memancarkan fluktuasi yang beberapa kali lebih menakutkan daripada apapun yang dilepaskannya di masa lalu. Tampaknya memiliki semangatnya sendiri, melepaskan diri dari kendali Si Hao dan bergerak dalam kehampaan. Seolah-olah naga sejati naik ke surga. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, itu kembali ke tangannya. Kamu sebenarnya punya semangat. Anda tidak akan menyalahkan saya karena membutuhkan waktu lama untuk melakukan ini, bukan? Si Hao menunduk dan melihat pedang patah ini. Kekuatannya sekarang cukup besar untuk menyelesaikan tugas yang ingin dia lakukan. Hari itu, prasasti di reruntuhan paviliun mending surga bersinar dengan luar biasa, mengejutkan semua arah. Si Hao berkelok-kelok di langit dan dengan cepat bergerak mencari orang. Dia muncul di dekat kolam besar. Ada suku yang sangat besar di sana. Itu adalah suku Xiao, tempat dengan banyak penduduk. Itu sebenarnya adalah tempat dengan banyak ras berbeda yang bersatu. Itu telah lama menjadi kekuatan besar yang sebanding dengan negara kecil. Di depan, ada suku pusat. Jumlah orang di sini mencapai 1 juta. Jika jumlah ini digabungkan dengan populasi daerah lain, maka itu akan mencapai jumlah yang tak terbayangkan. Seorang pemuda saat ini sedang berkultivasi di sebelah danau. Cahaya perak berkelap-kelip dan simbol menutupi tempat ini dengan rapat. Bahkan air danau bergema sebagai respons saat simbol mengukir diri mereka dengan rapat di udara. Di sekelilingnya terdapat rerumputan dan pepohonan yang segar dan bersih. Mereka juga beresonansi sebagai tanggapan, perwujudan dari hubungan pemuda berjubah perak ini dengan Dao Agung. Tepat pada saat ini, seorang wanita muda berlari sambil terengah-engah. Dia memanggil dengan keras, berkata, "Xiao Tian, Anda punya tamu." Para tetua klan semua bertindak dengan hati-hati dan hormat di sekitarnya, dan mereka ingin Anda bergegas. "Siapa ini?" Pemuda berjubah perak itu berhenti dan bertanya dengan cemberut. Dia saat ini berkultivasi dan tidak mau berhenti. "Saya tidak tahu. Tetapi orang yang duduk di sana terus-menerus memuji betapa menjanjikan dan briliannya Anda. 1. Betapa Anda pasti tidak akan menjadi seseorang yang tidak memiliki bakat di masa depan." Wanita muda itu cukup menawan dan naif. Dia menyeka keringatnya dan berbicara sambil mengedipkan matanya yang besar. "Menjanjikan dan brilian." Pemuda berjubah perak mengulangi kata-kata ini, dan kemudian dia mengatupkan giginya, karena ini benar-benar mempengaruhi suasana hatinya. Kata-kata ini tidak memberinya kenangan indah. Di dalam aula utama klan, semua tetua agung hadir. Tetua klan semuanya secara pribadi menemani seorang pemuda dengan sikap yang tidak biasa. Mereka akan tertawa dari waktu ke waktu saat mereka mengobrol. Pemuda berjubah perak bergegas mendekat dan mengenali pemuda cantik yang reputasinya telah menginspirasi kekaguman besar. Hatinya bergetar hebat. Setelah bertahun-tahun berlalu, reuni ini menyebabkan gelombang panas melonjak dalam dirinya lagi. Itu karena mereka adalah teman yang memiliki ikatan yang terbentuk setelah berjuang untuk sekte mending surga. Sekarang mereka bertemu lagi setelah bencana besar itu. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Mereka berdua berbagi jenis emosi mendalam yang serupa terhadap insiden itu. Namun, pemuda di sisi lain mengungkapkan seringai. Kata-katanya segera membuat wajahnya berubah menjadi hijau dan urat muncul di dahinya. "Xiao Tian, sudah lama sekali. Anda menjadi semakin menjanjikan dan cemerlang. Di masa depan, Anda pasti akan melambung ke surga." "Diam!" Xiao Tian mengatupkan giginya. Saat itu, pemuda ini menggunakan palu untuk memukulnya hingga benjolan di kepalanya menjadi luar biasa, membuatnya bingung dan kehilangan arah. Meskipun periode waktu itu layak untuk diingat dan sulit untuk dilupakan, segmen khusus ini pasti membuatnya menangis.
Dia akan menjadi gila bahkan ketika dia mengingatnya sekarang. Kamu di sini untuk apa? Xiao Tian bertanya dengan agak tidak senang. Ikuti saya dalam menghadap ke gurun besar dan dorong kembali semua musuh. Kami akan merekonstruksi paviliun surga mending. Pemuda itu memegang tangannya di belakangnya sambil mengatakan ini dengan keras. Suaranya bergema di dunia ini. Hanya kata-kata ini saja yang menyebabkan gelombang panas lain melonjak di dada Xiao Tian. Satu, juga berarti tanduk yang luar biasa, mengacu pada masa lalu ketika Shihao terus memukul kepalanya dan membuat benjolan itu semakin besar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.